Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin, dan kali ini kita dalam kajian Tafsirul Quranul Karim yang merupakan program baru dalam diskusi kita, dalam pengajian kita ini. Dan ini merupakan pertemuan perdana. Kali ini kita akan membahas tentang muqaddimah dari kajian tafsir kita, insya Allah. Para sahabat sekalian, di sini saya hanya menukil, mengumpulkan dan menerjemahkan pendapat-pendapat para ulama dalam tafsir-tafsir mereka. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukanlah merupakan penafsiran dari diri saya sendiri, akan tetapi merupakan kumpulan dari nukilan-nukilan penafsiran para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka, insya Allah. Sebagai muqaddimah, seperti yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan kitab pertama yang menjadi pedoman umat Islam. Kita kan mempunyai beberapa sumber hukum ya. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai pokoknya, yang merupakan sumber utama. Yang kedua adalah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ijma, qiyas dan sebagainya. Akan tetapi Al-Quran dan hadis inilah yang merupakan pusaka yang memang telah ditinggalkan atau diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dan juga sebagai sandaran seluruh ajaran umat Islam. Seperti yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, di antaranya adalah sabda baginda Rasulullah SAW, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di abada ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Telah aku tinggalkan, aku wariskan kepada kalian semua dua pusaka yang mulia dan agung. Barang siapa yang berpegang teguh kepada kedua pusaka ini setelah kewafatanku, maka tidak seorang pun di antara kalian yang akan tersesat jalan, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, dan sunnah merupakan penjabaran, penafsiran dan juga penjelasan dari isi kandungan Al-Quran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan kewenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menafsirkan, demikian juga untuk menjelaskan dan juga menjabarkan isi kandungan Al-Quran sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menjelaskan dan menjabarkannya kepada manusia, apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka tergolong sebagai orang-orang yang berfikir, orang-orang yang berakal. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai pedoman pokok atau utama, dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penjabaran dan penafsiran terhadap Al-Quran. Dan dalam ayat ini juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa akal manusia tidak akan tersesat apabila senantiasa berfikir sesuai dengan prinsip-prinsip dan juga cara yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila akal itu digunakan untuk berfikir, tidak mengikuti konsep, demikian juga prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan hadis, maka akal itu akan sesat dan akan merusak si pemilik serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Al-Quran juga merupakan satu-satunya kitab yang dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
dan dijaga dari penyelewengan dan penyalahgunaan para pengikutnya. Dalam arti, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang tidak akan pernah mampu untuk diubah dan diselewengkan. Karena memang Al-Quran telah mendapatkan jaminan pemeliharaan dan penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami jugalah yang akan memelihara dan menjaganya. Jadi Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang mendapatkan jaminan pemeliharaan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, demikian juga suhuf-suhuf yang lain. Semuanya mengalami penyelewengan, tahrif, penyelewengan dan penyalahgunaan sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka ubah sesuai dengan kepentingan mereka. Adapun Al-Quran, ya, telah berapa banyak orang yang mencoba untuk menyelewengkan Al-Quran, mengubah isi kandungannya, akan tetapi mereka senantiasa gagal dan mereka malu sendiri. Nah, inilah yang merupakan salah satu keistimewaan Al-Quranul Karim, karena memang telah mendapatkan jaminan pemeliharaan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Al-Quran juga berfungsi sebagai manarul hidayah linnas, menjadi mercusuar atau menara hidayah, petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Akan tetapi apabila Al-Quran dibaca oleh manusia, walaupun dia bukan tidak tergolong sebagai umat Islam, tetapi dia membacanya dengan tujuan dan niat yang baik untuk mencari hidayah, pasti dia akan menemukan hidayah itu dalam Al-Quran. Dan itu banyak terbukti. Banyak terbukti. Orang yang mencari hidayah, yang pada awalnya tidak mengenal tentang ketuhanan, demikian juga tidak mengenal tentang hukum halal dan haram, tapi hatinya sangat haus, ya, untuk mencicipi cahaya hidayah itu. Dan mereka membaca Al-Quran melalui terjemahan-terjemahan dengan tujuan untuk mencari hidayah dan dengan cara yang baik, dan pada akhirnya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan banyak manusia, dan dengan Al-Quran itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada banyak manusia. Tergantung niat dan cara seseorang membaca dan mengkajinya. Apabila dia membaca Al-Quran dengan niat yang baik dan tujuan yang baik serta dengan cara-cara yang baik, maka dia pasti akan mendapatkan hidayah itu dari Al-Quran. Hidayah itu dari Al-Quran. Tetapi apabila tujuan dan cara mereka tidak baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengunci fikiran dan hati mereka, sehingga mereka tidak mampu memahami Al-Quran. Para sahabat sekalian, Al-Quran juga berfungsi sebagai dustur tasyri', yang artinya undang-undang dasar syariat. Jadi seluruh hukum dan aturan yang ada dalam agama Islam, sumbernya adalah Al-Quran. Salat, puasa, zakat, berhaji, demikian juga muamalah, jual beli dan sebagainya. Semua hukum yang berkaitan dengan aturan dalam Islam bersumber dari Al-Quran, dan ya, tentunya juga adalah hadis, karena hadis merupakan penjabaran dan penjelasan dari Al-Quranul Karim. Al-Quran juga berfungsi sebagai masdarul anzimatir rabbaniyati lil hayah, yang merupakan sumber sistem ajaran ketuhanan bagi kehidupan manusia. Barang siapa yang ingin mengenal Allah sebagai Tuhan, maka carilah melalui Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kitab yang menghimpun ajaran-ajaran ketuhanan bagi manusia. Dan setiap manusia sebenarnya mempunyai keinginan untuk bertuhan, tetapi ada di antara manusia yang mencarinya ke hutan, mencarinya ke gunung, mencarinya melalui meditasi, dan mereka tidak akan menemui dan mendapatkannya. Karena
Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa apabila seseorang menginginkan hidayah untuk mendapatkan cahaya tentang ajaran ketuhanan, maka kuncinya adalah mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran dari orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang Al-Quran, yang tentunya adalah para ulama. Seterusnya, Al-Quran juga merupakan tariqu ma'rifatil halali wal haram, jalan yang harus ditempuh bagi seseorang yang ingin mengetahui perbedaan antara yang halal dan haram. Cari di Al-Quran. Tentunya juga di hadis, karena hadis merupakan penjabaran, kan, penjelasan, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan Al-Quran juga merupakan yambu'ul hikmati wal haqqi wal adl, sumber mata air kebijaksanaan, hikmah, kebenaran, dan juga keadilan. Seluruh isi kandungan Al-Quran mengajarkan tentang keadilan, kebenaran, dan kebijaksanaan. Ingin menjadi orang yang bijaksana, belajarlah dari Al-Quran. Ingin menjadi orang yang adil, maka contohilah nilai-nilai Al-Quran. Demikian juga ingin menjadi orang yang benar dan pembela kebenaran, maka pelajarilah dari Al-Quran. Pelajarilah dalam Al-Quran, seperti itu. Dan Al-Quran juga merupakan ma'inul akhlaki wal adab, sumber ajaran tata krama, akhlak dan budi pekerti. Barang siapa yang ingin mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik, yang mulia, maka pelajarilah dalam Al-Quran. Insya Allah dia akan mendapatkan dan menemukannya. Para sahabat sekalian, secara singkat, Al-Quran merupakan mata air dari seluruh kebaikan. Kebaikan apapun yang diinginkan dan diharapkan oleh manusia dalam bentuk apapun, maka sumbernya adalah Al-Quran. Demikian juga Al-Quran merupakan kitab yang menghimpun solusi kehidupan. Secara ringkas, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam 2 ayat tentang Al-Quran sebagai sumber segala-galanya, sumber kebaikan dan sumber solusi dalam setiap masalah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak meninggalkan dan melupakan sesuatu apapun di dalam Al-Quran. Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh ajaran kebaikan, demikian juga seluruh petunjuk kebenaran ada dalam Al-Quran. Solusi kehidupan ada dalam Al-Quran. Ingin mencari ketenangan ada dalam Al-Quran. Ingin mencari kemakmuran dan kesejahteraan, konsepnya ada dalam Al-Quran. Tetapi yang menjadi masalah, maukah kita kembali kepada Al-Quran, mempelajari, mengkaji, dan membacanya? Dan sebaik-baik orang adalah orang yang belajar, mengkaji, dan mengajarkan Al-Quran. Baginda Rasulullah SAW bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari, mengkaji, dan juga mengamalkan serta mengajarkan Al-Quran. Itulah manusia yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang kedua yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran secara umum yang mencakup segala kebaikan dan mencakup segala apapun yang dibutuhkan oleh manusia sebagai solusi dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu sebagai penjelasan atas segala sesuatu. Segala sesuatu penjelasannya ada dalam Al-Quran. Demikian juga sebagai petunjuk, rahmat, dan juga kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat sekalian, selanjutnya yang perlu kita pahami sebelum kita masuk dalam kajian tafsir kita, karena ini adalah muqaddimah, apakah yang dimaksud dengan Al-Quran? Para ulama telah mencoba untuk membuat satu definisi tentang Al-Quran, sehingga dengan definisi ini kita dengan mudah untuk mengetahui
hakikat Al-Quran dalam pandangan Islam. Kita mengetahui batasan-batasannya, mengetahui makna dan kandungannya. Para ulama mengatakan Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan kalam baginda Rasulullah, bukan kalam para malaikat, bukan kalam malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya sebagai penyampai wahyu. Sumbernya adalah Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Huwa kalamullahil mu'jiz. Kalam Allah yang mengalahkan, menundukkan, melumpuhkan akal manusia untuk mendatangkan sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Sehebat apapun orang, sepandai apapun dan setinggi apapun ilmunya, apabila dia mencoba untuk membuat satu ayat yang serupa dengan Al-Quran, maka dia tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Karena Al-Quran adalah kitab yang mu'jiz, yang mengalahkan, menundukkan, dan melumpuhkan akal manusia untuk menyainginya. Al-munazzalu ala Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun wahyu yang diturunkan kepada selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disebut dan tidak dinamakan Al-Quran. Walaupun itu masih tergolong sebagai wahyu, tapi tidak diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak disebut Al-Quran. Bil lafdzil arabi, menggunakan lafaz Arab, bukan menggunakan bahasa Suryani atau bahasa Ibrani, akan tetapi menggunakan bahasa Arab. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwaj. Al-Quran itu adalah kitab suci yang berbahasa Arab, yang tidak ditemukan satupun kesesatan di dalamnya. Sebagai jaminan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang hanya menggunakan bahasa Arab saja. Di dalamnya tidak ada selain bahasa Arab. Seperti itu. Al-maktubu fil masahif, yang tertulis atau tercatat dalam lembaran-lembaran. Masahif itu artinya Al-Quran, maksudnya lembaran-lembaran yang kita baca itu. Al-muta'abbadu bitilawatih, yang membacanya merupakan ibadah. Walaupun kita tidak memahaminya, walaupun kita tidak faham apa yang kita baca dari Al-Quran, maka cukup sebatas membacanya itu pun sudah dianggap sebagai ibadah yang mulia. Bahkan dengan membaca Al-Quran akan memberikan jaminan syafaah Al-Quran kepada orang yang membacanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran pasti akan datang untuk memberikan syafaah kepada orang yang membacanya di hari kiamat nanti. Walaupun orang yang membacanya tidak faham, walaupun terbatah-batah, walaupun tidak lancar lah istilah kita. Yang penting kita baca. Kita istiqomah membacanya. Walaupun mungkin satu halaman atau satu muka surat kalau dalam bahasa Melayu baca aja. Jangan bosan. Karena Al-Quran akan memberikan syafaah pada orang yang senantiasa membacanya di hari kiamat nanti. Al-manqulu bit-tawatur, dan Al-Quran itu dinukil secara mutawatir. Maksudnya dinukil dari generasi ke generasi dengan jumlah yang sangat banyak. Setiap generasi itu yang mustahil terjadi kesepakatan untuk berbohong dalam penukilannya. Luar biasa Al-Quran, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, al-makhtumu bi suratil Nas, yang dimulai dengan suratul Fatihah dalam susunan penulisan dan diakhiri dengan suratul Nas dalam susunan penulisan. Adapun susunan turunnya dimulai dengan Iqra, seperti itu ya.
Para sahabat sekalian, Al-Quran mempunyai beberapa nama. Di sini saya akan sebutkan beberapa nama, ya kira-kira ada 5 ya, ada 5 yang saya akan sebutkan. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi nama-nama yang lain, tetapi dalam muqaddimah ini saya akan hanya menyebutkan 5 nama Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah penamaan terhadap kitab suci yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan pengertian Al-Quran adalah kitab suci yang dibaca. Seolah-olah dengan penamaan wahyu Allah yang bernama Quran dengan penamaan Al-Quran memberikan isyarat kepada kita agar kita senantiasa membacanya. Ya, dengan membacanya hati kita penuh dengan cahaya, petunjuk, ketenangan, ketentraman. Demikian juga akal kita akan semakin tajam, semakin cerdas. Ya, tubuh kita pun akan semakin berenergi, semakin bersemangat. Ya, ahli Quran seperti itu. Yang kedua adalah Alkitab. Al-Quran juga biasa disebut Alkitab, yang artinya buku atau kitab yang menghimpun. Kitab artinya menghimpun, penghimpun antara surah, beberapa surah dan juga beberapa ayat. Jadi Al-Quran itu adalah himpunan dari beberapa surah dan ayat. Seperti itu, kitab. Dan kata kitab ini banyak juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut Al-Quran. Misalnya dalam suratul Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dan banyak lagi ayat dalam Al-Quran yang menggunakan kata kitab menunjuk kepada Al-Quran. Yang ketiga adalah Al-Mushaf. Mushaf artinya lembaran-lembaran. Karena memang Al-Quran ditulis di atas lembaran-lembaran seperti yang kita saksikan saat ini. Yang keempat adalah An-Nur, cahaya. Cahaya pemberi kedamaian, ketentraman dalam kehidupan dan hati seorang manusia, dan hati para manusia. Al-Quran juga mempunyai nama lainnya, yaitu Al-Furqan, yang membedakan antara hak dan batil. Dan banyak lagi nama-nama yang lain dan juga dalil-dalil yang menjelaskan tentang penamaan ini. Tetapi 5 nama inilah yang paling masyhur, yang paling sering kita dengar dan disebut oleh umat Islam. Para sahabat sekalian, seterusnya yang ingin saya sampaikan sebelum menutup muqaddimah tafsir kita kali ini, bahwa dalam menafsirkan Al-Quran, para ulama telah menentukan atau menyusun step atau langkah-langkah dalam menafsirkan Al-Quran. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, ya, tafsir Al-Quranil Azim karangan beliau menyebutkan bahwa langkah dalam menafsirkan Al-Quran yang pertama adalah tafsirul Qur'ani bil Qur'an, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Itu langkah yang pertama. Jadi ketika kita membaca satu ayat, ingin memahami isi kandungan dari ayat itu, kita harus mencari penafsirannya dalam Al-Quran itu sendiri. Kita cari. Ya, tapi sekarang kita nggak perlu capek-capek mencarinya karena telah dihimpun, telah dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Di sini saya hanya menjelaskan tentang tingkatan dalam menafsirkan Al-Quran, ya, langkah-langkah dalam menafsirkan Al-Quran yang telah ditempuh oleh para ulama kita. Yang pertama adalah tafsirul Qur'ani bil Qur'an, menafsirkan Al-Quran dengan Quran itu sendiri. Dan banyak ayat yang ditafsirkan oleh Al-Quran itu sendiri. Contoh misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kata zulm, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak pernah melakukan kezaliman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu, dan tidak mencampur adukan, tidak melakukan imanahum bizulmin, tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan ketentraman, keamanan, wa hum muhtadun, dan juga senantiasa mendapatkan hidayah.
Ketika ayat ini turun dan dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah di antara kami yang mampu untuk menjaga diri dari seluruh kezaliman, yang tidak berbuat kezaliman walaupun sedikit, sehingga berhak mendapatkan keamanan dan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Tentu tidak ada ya Rasulullah, kecuali baginda sebagai seorang nabi yang maksum. Lalu baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka bahwa yang dimaksud dengan zulum di situ bukan kezaliman yang biasa, tetapi yang dimaksud zalim di situ adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim, dalam surat Luqman kan. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi di sini baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat dan kita semua bahwa langkah pertama dalam menafsirkan Al-Quran adalah tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau kita tidak menemui dan tidak mendapatkannya, bukan karena nggak ada, tetapi kemampuan kita yang terbatas untuk menemukannya, maka kita menempuh langkah yang kedua, yaitu tafsirul Qur'ani bis sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, penafsiran baginda Rasulullah SAW melalui hadis-hadis beliau, baik itu hadis qauli, fi'li, demikian juga takriri. Kalau kita tidak jumpai, tidak temui, bukan berarti tidak ada, kita nggak jumpai aja. Maka kita diperintahkan untuk melangkah pada langkah yang ketiga, yaitu tafsirul Quran bi aqwalis sahabah, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat-pendapat para sahabat. Pendapat-pendapat para sahabat. Mengapa menggunakan pendapat para sahabat? Karena para sahabat adalah saksi hidup turunnya Al-Quran. Mereka lah yang menyaksikan bagaimana Al-Quran itu turun, latar belakang atau sejarah Al-Quran itu turunnya seperti apa. Dan bahasa mereka adalah bahasa yang fasih. Demikian juga kehidupan mereka senantiasa bersama baginda Rasulullah SAW, dan baginda Rasulullah SAW juga senantiasa mengajarkan kepada mereka tentang metode penafsiran Al-Quran melalui sabda-sabda beliau baginda Rasulullah SAW. Demikian juga mereka adalah orang-orang yang hati mereka bersih, dan Al-Quran itu adalah cahaya, hanya boleh dan bisa difahami oleh orang-orang yang hatinya penuh dengan cahaya. Dan para sahabat adalah generasi terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi perangkat penafsiran Al-Quran itu, untuk menafsirkan Al-Quran itu lengkap pada diri mereka, sehingga penafsiran mereka dijadikan sebagai rujukan ketiga dalam menafsirkan Al-Quran. Setelah tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bis sunnah, dan yang ketiga adalah tafsirul Quran bi aqwalis sahabat. Kalau ternyata kita tidak menemukan penafsiran Al-Quran dari ketiga langkah tadi, maka barulah kita merujuk kepada para ulama ahli tafsir, para pakar tafsir, yang mana pendapat-pendapat dan penafsiran mereka telah dibukukan dalam kitab-kitab tafsir. Ya, silahkan baca kitab-kitab tafsir. Tentu kita membacanya dengan bimbingan seorang guru yang betul-betul ahli di bidang tafsir. Tidak boleh kita baca sendiri-sendiri. Kita wajib belajar tafsir dari pakarnya, dari ahlinya, agar kita tidak salah faham. Suatu saat dulu saya pernah bertanya kepada salah seorang guru kami di Mesir, yaitu Maulana Syekh Dr. Yusri Hafizahullah wa ala Syekhina radhiyallahu ta'ala. Saya bertanya, boleh nggak membaca tafsir Ibni Katsir? Kata beliau, nggak boleh. Kalau baca sendiri nggak boleh, harus baca di hadapan guru, harus ada pembimbing. Karena apabila tidak ada pembimbing, maka dikhawatirkan akan salah faham dan tersesat jalan. Harus ada bimbingan dari seorang guru. Seperti yang telah dikatakan oleh para ulama, man la syaikhala fasyaitanu syaikhullah. Barang siapa yang tidak mempunyai guru pembimbing, maka yang akan membimbingnya adalah syaitan.
dan pasti akan menyesatkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Para sahabat sekalian, itulah beberapa poin yang saya sampaikan dalam muqaddimah kajian tafsir kita ini. Mudah-mudahan dengan muqaddimah tadi kita sedikit mempunyai bayangan lah ya, secara umum tentang kajian yang akan kita mulai saat ini, insyaallah, yang kita akan mulai ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, demikian juga memberikan kefahaman kepada kita, dan juga memberikan hidayah dan taufik serta inayahnya kepada kita semua, dan senantiasa berada di jalan yang benar bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dan selanjutnya kita akan mulai masuk dalam penafsiran ta'awudz, demikian juga bismillah, suratul Fatihah, dan seterusnya insyaallah. Semoga muqaddimah yang tidak seberapa ini bisa mewakili pertemuan perdana kita untuk melanjutkan langkah kita mempelajari tafsir para ulama tentang Al-Quran, dan semoga semuanya berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.